ya lebih baik tidak menggunakan kompos daripada kita menggunakan kompos tapi belum dilakukan fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat petaniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita berada di channel Belajar Organik ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berbahagia dan bersemangat di dalam beraktivitas, dan semoga kita diberikan keberhasilan dan kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-citakan. Nah, kali ini dalam video kali ini saya tidak membahas yang di lapangan ya, ataupun membahas tentang tanaman. Nah, akan tetapi saya rasa video yang akan saya bagikan kali ini itu saya rasa sangat penting sekali di dalam kita berbudidaya ya, baik itu tanaman cabai dan tanaman lainnya. Yaitu yang saya bahas kali ini yaitu mengenai kompos ataupun pupuk organik ya, sahabat tani, pupuk organik yang berupa kompos seperti kohe kambing, kohe ayam, dan lain sebagainya, yang biasanya kita jadikan sebagai campuran media tanam ataupun campuran pupuk dasar. Nah, jadi kompos ini adalah merupakan sangat penting. Yang pertama yaitu berfungsi untuk mengembalikan kesuburan media tanam, kemudian mampu menyimpan air ataupun nutrisi ya yang ada di dalam media tanam, yang sehingganya dia tidak mudah hilang ya, sahabat tani. Kemudian dia mampu membuat tanah yang dulunya itu tandus itu menjadi gembur, yaitu salah satunya dengan kita menambahkan pupuk kompos seperti ini. Dan juga selain berfungsi untuk menyuburkan media tanam, jadi di dalam kompos ini juga terdapat unsur hara yang sangat lengkap dan sangat banyak sekali ya, sahabat tani, dan juga dilengkapi dengan mikroba-mikroba tentunya yang menguntungkan bagi tanaman. Nah, akan tetapi ada syaratnya ya, sahabat tani, untuk kita mendapatkan yang kita inginkan ya, seperti tanah yang subur, mampu menyimpan air dan unsur hara, serta menjaga kesuburan media tanam. Yaitu syaratnya itu harus kita lakukan fermentasi terlebih dahulu. Jadi berbeda ya antara fermentasi dan menghancurkan ya. Kalau menghancurkan itu bisa dilakukan dengan cara digiling ataupun ditumbuk ya, sahabat tani, itu proses penghancuran. Tapi untuk manfaat ataupun khasiatnya itu berbeda ketika kita lakukan dengan difermentasi ya, sahabat tani. Karena kalau menghancurkan itu dia tidak menghilangkan zat-zat ataupun patogen-patogen jahat yang terkandung di dalam kompos ya. Karena kompos sebelum dilakukan fermentasi itu terdapat beberapa patogen yang tentunya sangat merugikan untuk tanaman kita. Dan bahkan secara pengalaman saya pribadi, itu penyebab layu fusarium yang pertama kali yaitu adalah kohe ataupun kompos yang tidak dilakukan fermentasi. Jadi jangan hanya sekedar kita hancurkan saja ya. Kalau dihancurkan itu untuk patogen-patogen jahatnya itu tidak dihilangkan. Berbeda ketika kita lakukan fermentasi. Jadi kalau fermentasi itu komposnya itu jadi tujuan fermentasi itu adalah untuk menghilangkan patogen-patogen jahat, kemudian menghilangkan amonia ya, sahabat tani, kemudian memperkaya patogen ataupun memperkaya mikroba-mikroba yang tentunya baik ya, sahabat tani, yang kita tambahkan seperti yang video-videonya saya bagikan, yaitu dengan menggunakan E4 ataupun M21 ataupun seperti yang pernah saya bagikan juga menggunakan yang namanya Deco Prima. Nah, itu adalah menambahkan mikroba baik ya. Jadi nanti mikroba baiknya itu akan dominan di dalam kompos ini. Berbeda dengan hanya kita hancurkan saja, dia patogen jahatnya itu masih tetap di situ. Nah, nanti ketika kita taburkan di media tanam, dia di situ akan menimbulkan panas ataupun menimbulkan gas amonia, dan juga untuk patogen-patogen jahatnya dia masih berada di dalam media tanam, yang sehingganya itu bisa menyebabkan yang namanya layu fusarium, kemudian layu bakteri, busuk batang, patek,
kemudian penyerapan unsur hara kurang maksimal itu disebabkan karena kompos ya sahabat tani. Jadi walaupun kompos itu baik, tapi kita harus benar-benar tahu cara penggunaannya ya. Sebelum kita lakukan penaburan, kita harus yang namanya melakukan fermentasi. Jadi menurut saya lebih baik tidak menggunakan kompos daripada kita menggunakan kompos tapi belum dilakukan fermentasi. Akan tetapi kalau dilakukan fermentasi itu semakin banyak diberikan ke media tanam itu justru semakin bagus. Berbeda halnya yang belum kita fermentasi, walaupun sudah dihancurkan itu tetap resiko bahayanya itu masih sangat banyak sekali. Apalagi pada saat musim penghujan seperti ini, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang berkomentar itu mengeluh tentang tanaman cabenya yang terserang layu fusarium, kemudian terserang patek dan lain sebagainya. Itu secara pengalaman saya pribadi itu kesalahannya ataupun kekurangannya itu mungkin di awal pengolahan lahan, yaitu terutama dalam pemberian kompos. Jadi komposnya itu tidak dilakukan fermentasi. Walaupun sudah dihancurkan, akan tetapi kalau tidak difermentasi tetap resiko bahayanya tetap masih ada. Lebih baik kita tidak menggunakan kompos, kita menggunakan pupuk organik lain seperti contohnya Agrovalkan. Kemudian ada juga seperti yang sering saya bagikan, yaitu menggunakan Biosigma. Itu justru akan lebih aman daripada kita menggunakan kompos tapi tidak difermentasi. Akan tetapi kalau yang lebih baiknya lagi, kita menggunakan kompos yang sudah difermentasi, ditambah lagi dilakukan ataupun diberikan juga dengan pupuk organik yang memang sudah benar-benar jadi. Contohnya seperti Biosigma ataupun yang namanya Agrovalkan. Nah, saya juga kan sering sekali di dalam melakukan pemupukan, baik itu pemupukan kocor ataupun pemupukan semprot ya, via semprot itu saya selalu menggunakan POC Agrovalkan. Itu salah satunya tujuan saya yaitu untuk menjaga kesuburan media tanam. Karena manfaat daripada POC Agrovalkan itu salah satunya bisa menjadi pengganti daripada kompos. Nah, akan tetapi akan lebih baiknya lagi kita berikan kompos yang sudah dilakukan fermentasi. Nah, dan juga manfaat daripada Biosigma yang di dalamnya terkandung trichoderma, dia mampu mematikan ataupun membasmi patogen-patogen jahat karena di dalamnya terkandung trichoderma, di mana manfaatnya yaitu mampu mengalahkan ataupun membasmi yang namanya jamur fusarium, kemudian mampu menyuburkan media tanam ya sahabat tani, menjaga kesuburan media tanam, kemudian memaksimalkan penyerapan unsur hara dan lain sebagainya. Selain itu juga kita juga bisa menambahkan asam humat ataupun kita menambahkan pupuk-pupuk organik lain yang tentunya sudah jadi, yang dikeluarkan oleh pabrik itu jauh lebih aman daripada kita menggunakan kompos tapi belum difermentasi. Nah, akan tetapi yang lebih baiknya lagi kita menggunakan kompos yang sudah difermentasi dan kita tambahkan pupuk-pupuk organik yang dibuat oleh pabrik, itu akan jauh lebih bagus lagi untuk menyuburkan media tanam, yang sehingganya nanti tanaman kita akan lebih sempurna lagi di dalam penyerapan unsur hara, kemudian media tanam kita akan sangat terjaga kesuburannya, serta tanaman kita terhindar dari patogen-patogen jahat seperti layu fusarium, layu bakteri, patek, antraknosa dan lain sebagainya. Nah, oke. Semoga video ini bisa memberi manfaat ya sahabat tani, karena masih banyak sekali yang berkomentar mengeluhkan tentang tanamannya yang terserang layu fusarium ya, terutama pada saat musim penghujan seperti ini. Nah, maka dalam video ini saya berbagi pengalaman sesuai dengan yang saya lakukan, yaitu tentang permasalahan yang namanya kompos. Nah, oke, semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.